Tadi dari awal udah aku rekam, sebenarnya bisa lanjut sih. Oke, saya ulangi lagi ya Bu. Untuk di output-nya ini ada output pad dan juga output apa namanya itu persamaan. Nah, di sini di output pad-nya itu ada angka-angka 0,11, 0,2 dan 0, sekian ini adalah nilai koefisien jalurnya atau nilai unstandardized koefisien jalur. Nah, ini artinya hampir sama kayak regresi. Kalau misal dia positif, artinya semakin semakin dia tinggi. Naik satu satuan, maka akan menaikkan nilai X4 sebesar 0,11. Kalau dia negatif, berarti dia kalau semakin tinggi, dia semakin turun nilainya, karena dia berbalik arah, ya, negatif. Kemudian yang belakang ini adalah nilai error variance-nya. 403,56, 172,41. Ini error variance-nya. Lah yang sebelah sini adalah nilai korelasinya. Nilai kok korelasi, covariance. Nilai error covariance nih ya. Ini kan ada panah 2 ini. Ini adalah nilai error covariance. Nah, jadi X1 dengan X2 ini nilai error covariance-nya antara X1 dengan X2 adalah nilai error covariance adalah 356,38. Nah, kemudian yang bawah ini adalah nilai chi-square, degree of freedom, p-value sama RMSEA merupakan 4 ukuran terutama dalam GOF atau goodness of fit statistic. GOF ini merupakan ukuran untuk mencocokkan antara model yang telah kita buat dengan sampel atau dengan data yang ada itu sebetulnya sudah cocok atau belum. Itu kita bisa ukur menggunakan GOF. Semakin tinggi nilai p-value itu berarti hampir sama kayak signifikan ya, dari 0 sampai 1, berarti kalau 1 dia sudah nilai maksimal. Nah, kemudian jika nilai RMSEA-nya kurang dari 0,05, maka modelnya sudah fit. Jika nilai p-value-nya lebih dari 0,05, maka sudah fit. Jika nilai degree of freedom-nya semakin kecil, semakin bagus modelnya. Dan nilai chi-square-nya semakin kecil, semakin bagus modelnya. Nah, di sini ini sudah masuk ke 0, p-value-nya 1, RMSEA-nya 0, maka modelnya sudah sangat bagus sekali, sudah sudah sesuai dengan sampel dan tidak perlu diperbaiki lagi. Ini untuk kesimpulan umumnya berada di PET. Kemudian untuk yang lainnya, informasi yang lainnya akan berada di out. Nah, di out ini di sini nggih. Mbak Nur, Nggih. Itu kan kalau seandainya nilai yang 4 tadi sudah sesuai, maka model kita sudah fit gitu ya. Nggih, sudah fit. Tidak perlu dimodified lagi. Seandainya Ya. dimodified itu maksudnya diapakan? Dihapuskan atau diapa? Banyak cara, Bu. Nanti di Lisrel sendiri dari Lisrel sendiri sudah memberikan saran bagaimana cara memperbaiki modelnya. Entah kita mengkorelasikan error covariannya, entah kita akan mendelete variabelnya, entah kita akan delete indikatornya, dan yang lainnya masih banyak. Atau kita ubah arah pad-nya juga bisa. Macam-macam. Kalau untuk di jalur ini saya nggak akan saya nggak akan berikan contoh yang modifikasi. Nanti setelah ini kita akan langsung masuk ke SEM. Kita akan banyak materinya di SEM. Nanti insya Allah di SEM akan saya kasih contoh bagaimana cara memodifikasi model. Karena kalau untuk di PET itu biasanya kebanyakan modelnya itu sudah fit, kebanyakannya fit. Kalau yang di SEM itu sering tidak fitnya. Maka nanti untuk materi modifikasi modelnya akan saya terapkan di materi SEM. Makasih Mbak Nur. Nggih. Ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu untuk mengenai tadi diagramnya? Saya akan masuk ke output sekarang. Mbak Nur. Sudah tidak ada? Halo. Nggih, Bapak. Ini kan analisis jalur ini ya, Pak ya?
Nggih, Berarti Bapak. kalau mungkin ada kendala dari RMSE itu, ada P-value, ada G-square itu, berarti kita langsung pakai SEM gitu ya, Mbak? Oh, Atau dari enggak, awal Pak. Enggak bisa. kita nggak usah pakai jalur ini, tapi langsung pakai SEM gitu. Tergantung penelitiannya Bapak seperti apa, variabel yang Bapak ambil seperti apa. Jadi kan 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 apa namanya kan tidak semata-mata semua data, semua informasi itu bisa diolah pakai semua cara. Oke. Nah, kalau misal jenengan memang dari awal niatnya pakai analisis jalur, ya berarti tetap harus pakai jalur, tidak bisa dialihkan pakai yang lain. Tidak seperti uji uji banding, J. Kalau uji banding kan misal uji banding TITES itu kan dia uji asumsi klasiknya kan menggunakan normalitas dan juga homogenitas. Apabila tidak terpenuhi normalitas ataupun homogenitasnya kan kita bisa menggunakan alternatif lain, yaitu kita bisa menggunakan statistik non parametrik. Nah, itu kan banyak pilihannya, ada uji Wilcoxon, ada uji Mann-Whitney. Nah, tetapi kalau untuk jalur ataupun regresi, apabila tidak terpenuhi asumsi klasiknya atau tidak cocok modelnya, maka tidak bisa mengubah analisisnya. Yang bisa kita ubah adalah modelnya. Ya, harus sesuai dengan teorinya, atau kita bisa mencari tahu kenapa model tersebut tidak cocok terhadap sampel yang kita terapkan. Hanya bisa seperti itu, tidak bisa kita ubah, kita harus menggunakan analisis yang lain, tidak bisa. Karena untuk regresi dan juga PET itu dia adalah uji pengaruh, bukan uji banding rata-rata. Jadi sudah beda estimasinya, ngoten Bapak. Akan ada kondisi-kondisi di mana harus menggunakan jalur dan ada kondisi di mana kita harus menggunakan SEM. Nah, tinggal kita memilih mana yang lebih cocok dengan kondisi data kita, kondisi penelitian kita. Ngoten. Oke, Mbak. Terima kasih, Mbak. Ada lagi ditanyakan Bapak Ibu untuk tadi sebelum saya masuk ke menerangkan output-nya? Sudah cukup, Boten? Napa ada yang masih ditanyakan lagi? Cukup, nggih? Saya lanjutkan, nggih. Oke, saya bacakan dari yang pertama. Nah, di sini di Lisrel ini bagusnya dia ada tanggalnya berapa, waktunya berapa ketika kita ngeran. Nah, ini adalah versi Lisrelnya. Nah, ini yang menciptakan Lisrel adalah Carl G. Jorskog sama Doug Sorbonne. Ini yang pertama kali dia yang mencetuskan menggunakan jalur dan juga SEM menggunakan Lisrel. Nah, ini kemudian yang pertama adalah the following line were read from file. Nah, ini berarti berikut ini adalah baris-baris di mana filenya dibaca dari latihan.spj. Ini adalah Simplis Project ya. SPJ itu Simplis Project. Kemudian ini adalah coding simplisnya, dari round data sampai end of problem adalah coding dari simplisnya. Kemudian setelah itu ini adalah mulai outputnya, itu ini adalah covariance matrixnya dari X1 sampai dengan X6. Kemudian ini adalah number of iterasi dalam matematika. Kemudian estimasinya kita menggunakan maximum likelihood ya. Nah, ini sudah secara default menggunakan estimate maximum likelihood. Nah, untuk macam-macam estimasi sendiri nanti saya akan terangkan dalam SEM. Nah, untuk jalur saya nggak akan menerangkan maximum likelihood karena sebetulnya kita akan bermain estimasi di SEM-nya, bukan di jalurnya. Kalau di jalur lebih bagus menggunakan maksimum likelihood aja, nggak usah yang lainnya. Karena estimasi sebetulnya dalam Lisrel ini ada banyak, ada 5 kalau nggak 6 jenis estimasi. Kemudian line selanjutnya menerangkan tentang structural equation atau persamaan struktural, nggih. Nah, di sini ada X4 sama X6 karena mereka berdua adalah variabel endogennya. Kemudian di sini adalah X4 sama dengan 0,11 kali 1. Ini adalah persamaan jalurnya atau persamaan structural equation-nya. Error V-nya sekian.
R square-nya adalah 0,44. Artinya X1, X2, X3 bersama-sama mempengaruhi X4 sebesar 44%. Nah, yang bawah ini adalah nilai error, nilai standar errornya. Ini X1, ini X2, X3, sama ini punyanya error varian. Yang bawah ini adalah nilai T-value di modul sudah saya jelaskan, nggih. Ini masing-masing ini adalah nilainya apa saja. Nah, untuk nilai T-value-nya ini akan sangat dibutuhkan ketika di SEM. Untuk di jalur nggak dipakai, nggak apa-apa. Nggak usah diinterpretasikan, nggak apa-apa. Yang penting di structural equation-nya aja. Kemudian di X6, dipengaruhi oleh X4, X1, X2, dan X3. Dan secara bersama-sama mereka mempengaruhi X6 sebesar 0,70 atau 70%. Ngaten nggih? Oke. Nah, lalu ini cuma reduksinya saja. Kemudian ini adalah covariant matrix of independent variabelnya. Covariant matrix dari latennya. Nah, ini yang penting lagi adalah di goodness of fit statistik. Nah, untuk mengetahui berapa banyak goodness of statistik itu, ada tiga buku yang saya rekomendasikan penggunaannya. Gitu. Sebentar, saya alihkan dulu. Mohon maaf, yang Mbak Resa Dila Saputri tolong di-unmute dulu ya. Oke, ada 3 buku yang untuk mengetahui GOF itu jenengan bisa pakai bukunya Pak Imam Ghazali. Meskipun ini Lisrel 9110, itu untuk menerangkan output dan aplikasinya hampir sama dengan punya kita, nggih. Ini bukunya Pak Imam Ghazali, ini hanya bisa dibeli di unitnya langsung. Nek misal online sepertinya tidak bisa. Kemudian ini bukunya Structural Equation Modeling judulnya, nggih. Kemudian yang paling bagus itu untuk yang baru pertama kali belajar SEM dan juga jalur, ini bisa menggunakan bukunya Pak Setio Hari Wijayanto, judulnya Structural Equation Modeling dengan Lisrel 88. Ini kebetulan bukunya sudah tidak produksi lagi, jadi saya dulu ini juga fotokopi dari perpustakaan. Kalau jenengan berminat, bisa datang ke perpustakaan matematika S1. Nanti bisa minta tolong untuk fotokopi buku ini juga bisa. PDF-nya saya tidak punya kebetulan. Kemudian yang paling terbaru yang bisa dibeli secara online itu bukunya Dr. Edi Riyadi, yaitu Statistik SEM, Structural Equation Modeling. Kebetulan ini juga dengan menggunakan Lisrel 88. Di sini sudah ada cara analisis jalur dan juga SEM secara sederhana sampai ke kompleks. Nah, dari buku-buku yang saya baca untuk untuk GOF itu ada 19 ukuran. Ada 19 ukuran yang mana 4 tadi adalah ukuran paling utama, tapi tidak memungkinkan tidak memungkiri bahwa ke-15 ukuran yang lain pun itu tidak penting, nggih. Sama-sama penting, apalagi kalau misal modelnya belum fit. Nah, nanti bisa kita simpulkannya dari banyaknya ukuran model GOF yang memenuhi standarnya. Nah, kemudian kalau dia sudah dalam porsi GOF statistik, degrees of freedom. Nah, ini kalau sudah ada tulisan model perfect, kalau sudah ada tulisan model perfect seperti ini, model is perfect, itu berarti modelnya sudah sangat bagus dan tidak perlu untuk diperbaiki lagi. Jadi nggak perlu ada perbaikan, karena modelnya sudah sangat cocok, sudah sangat bagus. Kalau belum ada muncul yang tulisan seperti ini, artinya modelnya masih bisa diperbaiki lagi.
Oke, berarti belum belum yang terbaik. Nah, tapi kalau logikanya data penelitian yang asli itu tidak mungkin akan bukti is perfect 100% 100% sudah bagus, sudah cocok dengan data itu tidak mungkin. Kalau misal mungkin itu sangat-sangat kebetulan sekali, gitu. Jadi kalau data penelitian yang asli itu pasti dia nggak akan ada tulisan ini. Maka kita harus mengevaluasi dari ke-19 ukuran GUF. Kemudian kalau untuk contoh ukuran GUF yang lengkap itu saya ada ini di filenya jenengan juga sudah ada di bahan diskusi analisis jalur dan SEM di contoh kasus SEM. Yang di mana ya? Oh, enggak ada tuh, enggak di sini sih. Enggak ya? Enggak di sini. Enggak saya masukkan di sini. Tadi coba saya kasihkan lagi. Cari yang mana? Estimasi. Nah, ini kalau yang misal dia enggak enggak muncul model perfect. Nah, maka dia sebanyak ini nggih GUF-nya yang saya rangkum dalam tabel seperti ini. Ini ada chi-square, p-value, NCP, GFI, RMR, RMSEA, kemudian ada ECVI, NNFI, NFI, AGFI, RFI, IFI, CFI, PGFI, banyak sekali yang lainnya. Sudah tahu ukuran-ukurannya. Dan ini kalau yang dia tidak model perfect. Harusnya hasilnya seperti ini. Kalau malah perfect itu malah mencurigakan nanti, nggih. Kalau data bangkitan biasanya sudah perfect. Oke, ini kan yang sudah bagus. Ini kan contoh, jadinya kasih yang bagus-bagus. Oke, lanjut. Output selanjutnya adalah gimana, Bu? Nggih. Untuk the model is itu yang tadi keterangan fit atau enggaknya ada ini nggak sih Mbak Nur tingkatannya, misalkan dari yang pertama tuh yang bagus tuh yang fit gitu. Oh, ada. Ada, di sini ada. Nih. Ini kan ada, Bu. Misal contoh saya pakai yang NNFI. NNFI ini kalau dia lebih dari 0,9 dia good fit. Kalau dia antara 0,8 sampai 0,9 dia marginal. Di bawah ini berarti dia tidak fit. Jadi nanti di RISREL-nya itu tertulisnya sesuai dengan itu tadi kriteria-kriteria itu? Tidak. Di RISREL itu hanya nama sama angka. Tidak ada ini. Ini harus baca di buku, Bu. Ini tidak ada. Adanya nggak ada. Jadi di RISREL cuman bilang not fit gitu doang? Enggak ada. Ini pun ada. Semua kita kita ambil keputusan sendiri. Oh. Cuma ada nama ininya sama angka. Sudah selesai, itu aja. Enggak ada keterangan good fit ataupun kurang fit atau enggak. Sebenarnya enggak ada. Ini semua kita. Berarti nanti kalau ada angkanya itu kita nanti analisis masuk ke kriteria mana gitu maksudnya, Mbak? Iya begitu, Bu. Oh iya. Begitu. Makanya kenapa saya menyarankan untuk kalau misal tertarik apalagi untuk nanti disertasinya ke depannya mau mengambil SEM ataupun jalur, saya sarankan untuk coba cari buku-bukunya, karena buku-bukunya SEM sama jalur
agak susah Bu nyarinya, terutama yang bagus nggih. Kalau misalnya yang biasa-biasa nggih banyak, tapi kalau yang bagus itu agak susah. Kemudian Modul ada nggak nanti ya, Mbak? gimana Bu? Area ini ada di modul nggak, Mbak? Yang ini Bu, Ya. ini di modul SEM ada. Oh, Kalau iya. di jalurnya enggak ada. Nanti di SEM saya jelaskan lagi. Ini hanya untuk contoh aja tampilan bagaimana kalau yang dia nggak model perfect langsung. Oke, makasih, Mbak. Oke, ini baru contoh aja kok. Berarti Belum saya terangkan. di outputnya itu maksudnya nanti ada angkanya berapa, terus nanti kita masukkan itu masuk kriteria mana gitu ya, klasifikasinya Oke. gitu. Iya, Oh. begitu Bu. Oh iya, makasih ya Mbak. Makanya kenapa saya kalau ngolah data SEM itu lama. Karena analisisnya lama. Per angka harus tahu artinya, harus tahu ininya. Jadi memang kenapa, karena SEM ini itu banyak yang digunakan, banyak orang yang menggunakan SEM ini terutama untuk disertasi. Terutama mereka yang temanya tentang pengembangan, dan variabel-variabel yang diteliti adalah variabel-variabel yang abstrak. Jadi nanti SEM di sini akan digunakan untuk membuka kualitatifnya, membuka kualitatif. Angka-angkanya akan menjadikan sebagai pembuka kualitatifnya. Oke, saya lanjut di sini lagi. Di sini ada lagi ini yang standardized solution. Oke. Ini adalah angka-angka yang sudah terstandarisasi, output yang sudah terstandarisasi akan sangat dibutuhkan ketika kita pakai SEM. Kalau belum pakai SEM, enggak apa-apa. Kemudian yang paling penting lagi di jalur adalah total and indirect effect. Oke, di sini ada total effect. Nah, berarti di sini kan X1 ke X4 total efeknya adalah 0,11. X2 ke X4 total efeknya adalah 0,20. X3 ke X4 total efeknya 0,50. Ini output ini sudah saya rangkum dalam modul, guys. Dalam modulnya sudah ada. Coba jenengan buka. Coba jenengan buka yang paling bawah sepertinya. Total efeknya sudah saya rangkum menjadi seperti ini. Nah, begini, nggih. Akan enak dibaca di sini. Nah, di sini ada X1 variabel X1 terhadap X4. Koefisien jalurnya adalah 0,11. Koefisien jalurnya adalah nilai-nilai yang tadi di pad. Jadi X1 ke X4 kan 0,11. Nah, pengaruh langsungnya juga sama 0,11. Tidak langsungnya nggak ada, nggih, karena X1 langsung ke X4 tidak melalui variabel yang lain. Sehingga tidak langsungnya bernilai 0. Sehingga kalau di total hasilnya 0,11. Kemudian ini berlaku juga terhadap X2, X3 terhadap X4. Nah, kemudian lanjut kita X1 ke X6. Itu koefisien jalurnya adalah min 0,05. Min 0,05. Langsungnya sama, tidak langsungnya ini 0,00 sekian. Ya, ini salah nih, ini harusnya negatif, guys. Saya kurang ketik. Ini harus negatif 0,05. Totalnya negatif 0,05. Karena tidak langsungnya ini dia X1 ke X6 melalui X4. Ternyata X1 ke X6 dilakukan dimediasi oleh X4 itu tidak menghasilkan pengaruh. Jadi tanpa dimediasi pun akan lebih baik. Enggak, maksudnya dia enggak ada pengaruh kalau lewatnya X4. Tidak ada efeknya ke X6. Kemudian X2 ke X6, ini juga sama, pengaruh tidak langsungnya melalui X4, enggak ada pengaruhnya. 0,00. Yang X3 ke X6 malah negatif. Malah menurunkan dampaknya. Nah, kemudian ini adalah 0,86 Mbak ya. Oh iya, Bu, Yang salah ketik berarti.
Saya salah ketik berarti kayaknya, Bu. 0,87 yang betul. Ya, Ditambah soalnya, Bu. 0,87. Nggih, 87. Ngetiknya malam udah ngantuk. Ini untuk yang efeknya. Kalau tadi berarti ini kalau sudah sampai terakhir sampai total efek seperti ini, berarti analisis jenengan sudah selesai. Ini saya kasih lengkapnya di modul. Kalau misal besok-besok Bapak Ibu mau menginterpretasikan data, nah itu yang paling penting adalah persamaan struktural, besar pengaruh, besar pengaruh secara simultannya itu berapa, kemudian hasil analisis jalurnya ini berupa efeknya ini, bikin tabel ini yang paling penting. 3 itu yang paling penting, 3 informasi itu yang paling penting. Satu lagi, uji kecocokan model. Berarti 4, nggih. Berarti sama GUF-nya ada 4. 4 unsur yang paling penting dalam interpretasi analisis jalur. Yang lainnya tidak diinterpretasi, tidak apa-apa. Nggak masalah. Yang penting 4 item itu harus ada. Ngoten. Ulangi Mbak, apa aja tadi Mbak? Yang pertama persamaan struktural. Yang kedua R-square. Terpengaruh. R-square-nya simultannya itu berapa. Kemudian yang ketiga adalah tabel analisis jalur. Yang seperti ini, koefisien, pengaruh langsung tidak langsung totalnya berapa. Yang keempat adalah uji kecocokan model atau GOF-nya. 4 unsur tersebut yang paling penting diinterpretasikan dalam analisis jalur. Yang lainnya tidak perlu, nggak apa. Yang uji kecocokan model bisa lihat Apa? Mbak. Yang keempat uji Di kecocokan sini model. ada halaman halaman 28 ada Bu. Ini judulnya GOF, Goodness of Fit Statistic. Di modul ada. Untuk yang modelnya perfect. Nanti kalau untuk model yang tidak perfect, saya akan tampilkan di pembahasan selanjutnya di SEM. Kalau untuk yang perfect di sini ada, di halaman 28 sudah ada. Oh, ya. Oke, sampai sini bagaimana Mbak Bapak Ibu? Mbak Sudah Nur, untuk jelas? yang X1 ke X6 itu nilainya kan negatif, Mbak. Ya, 0,05. Nah, itu apa pengaruhnya itu hal yang negatif atau bagaimana itu, atau positif? Itu Iya, kan berarti pengaruh ini negatifnya. kan saya salah ketik Pak di totalnya. Totalnya kan harusnya negatif. Karena Iya, kan iya. min 0,05 tambah 00 kan min 0,05. Yang Berarti ditanyakan adalah bagaimana Pak intinya kan? kalau negatif itu menunjukkan pengaruh negatifnya itu berarti ya. Berarti Oke. dia itu X1 Kalau- ke X6 tidak bagus itu ya. Iya, sebetulnya bukan tidak bagus, dia hanya Apa ya? Apa kurang bahasanya, Kak? Pak, kurang. Kurang pas itu ya, apa Karena ya? Kurang dia malah menurunkan nilai X6. menurunkan. Nah, ya. Oke, tapi kalau misal memang hipotesisnya adalah untuk menurunkan, ya berarti dia hasilnya bagus. Maksudnya kalau misal kita kan kembali lagi untuk apa namanya, untuk melogika, kadang kan beberapa variabel kan dia kok malah negatif, tidak apa namanya kan tidak positif, malah justru ada beberapa variabel yang memang dia diharapkan negatif, kalau dia positif malah hasilnya jelek. Kalau di ekonomi memang seperti itu Pak. Oh, gitu. Jadi tidak selalu yang diminta, yang diharap adalah hasil-hasil yang positif. Nah, ini kan X1 ke X6. X1 ke X6, X1 itu kan pengaruh promosi. X6 kan ke profitabilitas perusahaan. Ternyata pengaruh promosi yang diterapkan itu belum menunjang profitabilitas perusahaan. Kalau negatif artinya kan seperti itu, Pak. Jadi ketika promosinya itu tinggi, malah profitabilitas perusahaannya malah rendah. Berarti kan belum menemukan model promosi yang cocok dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan. Bisa disimpulkan seperti itu. Karena data ekonomi sih Pak ini. Jadinya banyak hal yang membuat dia menjadi negatif ataupun positif.
Oke, Mbak. Itu berarti nilai R-nya berarti ya, yang di tabel itu ya. Oh, mboten Pak, ini nilai koefisiennya. Koefisiennya kan? Iya, Koefisien kalau dari nilai masing-masing. R-nya enggak. Maksudnya nilai Kalau di koefisiennya, koefisien iya, R-nya. Ya. kalau Terus kalau yang nilai R errornya itu sendiri, R error error varian. 1, error 2, 403,56. Itu Itu errornya error varian, Mbak. itu secara interpretasinya gimana itu? Kalau error varian itu dia hanya dimasukkan ke dalam rumus aja sih, Pak. Hanya apa namanya, sebetulnya tidak diinterpretasikan, hanya disebutkan saja. Hanya disebutkan dalam apa namanya, dalam persamaan struktural. Kalau dimasukkan dalam interpretasi enggak. Jadi kayak misal dia itu sebagai error dari varian datanya. Karena kan nilainya cukup Rata-rata besar itu. error dari varian datanya. Nilainya kan cukup besar, 403. Kalau error kok Ya. 403 kan besar sekali gitu, Mbak, maksudnya gitu. Baik, gimana itu, Mas? Jadi untuk menunjang untuk apa namanya, untuk menunjang nilai prediksi dari sempat. Nilai error varian adalah nilai penunjang dalam prediksi sempat. Dia sisa hasil perhitungan. Oke, ya. Halo? Mbak Nur, tanya Mbak Nur. Halo, sebentar. Bu Mariani masuk dulu ya. Bu Mariani mau nambahkan, error varian itu tidak bisa diperkecil dengan menambahkan banyak data ya. Jadi perhatikan, SEM itu idealnya jika datanya besar. Kalau datanya kecil, error variannya akan besar. Jelas ya? Jadi untuk membaca untuk mempengaruhi fit atau tidak bentuknya itu error varian tidak terlalu berpengaruh. Tetapi sebetulnya untuk data ekonomi terutama, kalau untuk pendidikan mungkin tidak terlalu ya, tapi kalau data ekonomi itu memang harusnya error varian tidak besar. Ya, jadi itu biasanya kesalahan-kesalahan pada sampel yang kurang bagus. Jelas ya, Pak? Oh iya. Ya, itu jadi, yang tadi kok cukup besar, makanya itu kan ada pertanyaan. Untuk mengurangi itu datanya harus lebih dari 100 kalau bisa. Oh, gitu. Oke. Jadi karena SEM itu banyak, sebetulnya katakanlah SEM itu adalah regresi, banyak sekali regresi kan gitu kan. Padahal untuk satu regresi aja data harus kalau bisa sekitar 50. Kalau banyak seperti itu kalau bisa sekitar lebih dari 100. Kalau mau bagus ya. Jadi kalau terpaksa tidak bisa data besar ya nanti pakai yang PLS itu. Oke, saya kira itu ya Pak ya. Oke, terima kasih. Ya, terus lanjut siapa tadi yang mau tanya? Saya Bu mau tanya sama Mbak Nur. Ya. Mbak Nur, yang di tabel analisis jalur itu yang pengaruh tidak langsung koefisiennya bisa dilihat di mana Mbak Nur ya? Saya cari di diagramnya kok nggak ketemu. Nur, mana Nur? Mbak Nurnya hilang sinyalnya. Oh, tuh masih ada tuh. Mana tuh Nur? Ani Nur bukan sih, Bu? Ada masih di sini, cuman nggak tahu. Minum ya, minum. Ono iki Nur. Insani Nur, ada Nur. Coba baca di outputnya.
Di outputnya biasanya ada indirect korelasi apa-apa itu. Jadi lihat di outputnya Bu ya, bukan di diagramnya. Bukan. Oh ya, terima kasih Bu. Ada enggak, coba dicari di output ada enggak? Ada enggak korelasi atau pengaruh berarti apa itu? Ya, indirect. Sambil membaca modul ya. Sudah ketemu atau belum? Coba lihat outputnya seperti apa. Ada pertanyaan lagi? Outputnya seperti apa? Ada enggak kata-kata itu? Ada Bu. Direct dan indirect. Iya ada. Ya udah di situ dibaca. Total and indirect effect. Ya. Ada lagi pertanyaan? Bu, ini di grup Mbak Nur nggak bisa masuk, Bu. Oke. grup Mbak Bayu Nur nggak tolong bisa Mbak Nur gimana nih? Nggak bisa masuk gimana? masuk katanya, Bu. Berarti aja dikeluarin dulu aja dia. Ntar. Bayu, tolong Bayu. Gimana Bu? Bayu tolong itu Mbak Nur itu gimana itu kok nggak bisa masuk lagi? Apa dia harus keluarkan dulu ya, baru nanti dia suruh masuk? Ya coba saya keluarkan dulu ya Bu. Ya, dia keluarkan dulu terus suruh masuk lagi. Itu coba suruh masuk lagi bisa nggak Bu? Ya, sudah aku suruh masuk. Oke. Sudah masuk? Lah ini udah masuk di waiting room data admit Bu. Oh ya, tunggu sebentar lagi. Bapak Ibu ada yang masih kendala? Kendala sampai ke output keluar? Gambarnya udah keluar angka-angkanya? Sudah Bu. Sudah semua? Nur sudah bisa masuk, Bayu? Sudah Bu. Ini belum, masih joining. Oh, berarti dia sinyalnya. Siapa yang belum bisa ya? Siapa yang belum berhasil sampai keluar output? Tadi Nur sudah membahas outputnya ya? Oke. Bapak Ibu ini mau Jumatan jam berapa nih Bapak-bapak nih? Kita lanjut sampai jam berapa nih? Setengah jam lagi, Bu. Oke. Sebentar. Ada pertanyaan lagi enggak? Minta rekamannya aja, Bu. Oh, rekamannya di Bayu ya? Bayu yang ngerekam toh? Bayu ngerekam ini kalau aku lihat.
Ya, minta rekamannya, Bu. Nanti Tadi dikirim ada di grup judul-judul aja, Bu. buku soalnya. Hah? Ada judul buku yang direferensikan tadi. Oke. Halo Bayu, Bayu kamu ngerekam ya? Ngerekam ini, aku lihat gambarnya. Sebetulnya Bapak Ibu ngerekam juga bisa loh. Bapak Ibu tuh ngerekam sendiri juga bisa. Bu, ini yang pada tabel analisis jalur, untuk yang totalnya itu berarti pengurangan dari tidak langsung itu ya, Bu? Total itu ada rumusnya, bukan sekedar ditambah. Nampaknya koefisien kali, jadi total sama dengan koefisien kali korelasi total. Pengaruh total itu pengaruh tak langsung. Bisa dari pengaruh tak langsung. Ya, kalau Tapi dilihat harus dikalikan koefisien. Kalau yang dilihat dari tabel 2 pada modul itu kan S3 terhadap S6. Itu kan langsungnya 0,03. Kemudian tidak langsungnya min 0,01. Maka totalnya itu 0,02. Nah, 0,02 ini digambar apakah ada ataukah ini memang dikurangi dari yang sebelumnya itu, Bu? Di output itu pengaruh langsung biasanya ada. Jadi sebetulnya tidak usah harus ngitung-ngitung dari pengaruh tidak langsung. Outputnya itu yang penting. Gambarnya itu nggak terlalu lah ya. Gambar itu biasanya cuma ada koefisien. Coba dilihat outputnya. Di output itu sudah lengkap. Jadi yang di output itu yang indirect effect of X on Y itu ya, Bu? Ya. Pokoknya output itu sudah lengkap. Tidak perlu ngitung-ngitung lagi. Tidak ada yang perlu dihitung, tinggal diinterpretasikan. Ini yang di indirect effect itu kan yang S3 terhadap X6. Ini kan di sini min 0,01. Terus bawahnya itu 0,03. Kemudian bawahnya lagi min 0,35. Nah, yang dapatnya 0,02 itu yang dari mana itu ya, Bu? Aku takokin Nur detailnya aku nggak ngerti. Detailnya program nggak tahu kalau rumusnya. Nah, rumusnya itu tadi loh masih ada dikalikan. Saya sebentar sing koyo ngono ketakokin Nur sik lho. Dia yang mendalami output-outputnya. Sudah masuk belum iki Nur? Belum, Bu. Tadi udah joining tapi hilang. Hilang lagi. Atau kita diskusi di grup aja ya. Bapak Ibu, di screenshot yang mau ditanyakan. Iya, Bu. Ya, Bu. Wes ya? Ya, Bu. Nanti diskusi di grup ya. Ya. Masalah output-outputnya. Tapi yang jelas output itu sudah lengkap, nggak usah ngitung. Ya. Nanti kita lihat, jadi kalau yang itu ada angka-angka atas, terus bawahnya ada bawahnya lagi, itu ada rumus-rumusnya itu. Maksudnya tidak usah ngitung lagi sebetulnya. Oke ya, sudah ya. Saya kira cukup kalau sudah sampai pada outputnya, sudah bisa keluar outputnya, gambarnya sudah betul dan sudah keluar angka-angkanya. Nanti lanjutannya penjelasannya lewat grup aja ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Terus berikutnya, ke depan nanti kalau misalnya diperlukan, nanti kita membahas yang mode yang lain. Jadi artinya mungkin pengembangan dari STEM yang biasa.
Ya Bapak Ibu ya. Ya, Iya, Bu. Oke, saya kira sudah cukup. makasih Bu. Karena sudah Terima bisa kasih, keluar Bu. output sama angka. Ya. Terima kasih, Bu. Ya. Selamat siang, selamat ibadah itu apa Siang, Bu. namanya? Ya. Iya, Bu. Selamat siang, Bu. Ya, oke. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih ya Bu. Terima kasih, Bu. Ya, dadah. Ya. Oke Bu.